Kenapa Aceh belum merdeka? Kenapa Aceh belum makmur? Jawabannya akan kita jawab dalam video kali ini. Jadi teman-teman, kalian yang mau tahu kenapa Aceh mau merdeka, kenapa Aceh belum makmur, boleh kalian simak video ini sampai selesai. Ingat teman-teman, yang baru bergabung jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan berita. Oke teman-teman, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Teman-teman sekalian, seperti kita ketahui, rakyat Aceh kebanyakan ingin merdeka. Kenapa? Ya kan? Padahal ada pernyataan bahwa Aceh sudah merdeka sebelum Indonesia merdeka. Apa benar? Jawabannya iya. Oke, kenapa Aceh belum makmur? Teman-teman, Aceh bukan belum makmur, tapi sudah makmur. Kapan? Ketika Sultan Iskandar Muda berkuasa. Pasti teman-teman ingat, ya kan? Di Aceh makmur kaya raya ketika Sultan Iskandar Muda berkuasa. Itu dulu. Ya, dulu. Kenapa sekarang nggak bisa makmur? Nah, ini yang akan kita bahas. Teman-teman, Aceh merupakan daerah istimewa. Aceh merupakan daerah khusus. Aceh sudah merdeka sebelum Indonesia merdeka dan bergabung dengan Indonesia dengan keamanan dan diberikan keistimewaan oleh Soekarno. Ya, keistimewaan. Kenapa Aceh tidak menerapkan keistimewaan? Bukan, teman-teman. Ini kita bicara dulu kenapa tidak makmur. Ya kan? Kenapa Aceh tidak maju? Ketika satu daerah yang diketahui beragama Islam, ya kan, menganut syariah Islam, tapi tidak diterapkan, dan ingat teman-teman, pemerintah Aceh sendiri melanggar syariat Islam. Di mana? Simak baik-baik. Pemerintah Aceh yang bersyariat Islam membuat warganya, ya kan, sangat menderita. Artinya dengan pajak-pajak. Di dalam Islam yang diwajibkan itu zakat. Ya kan? Pajak tidak diwajibkan kecuali dalam beberapa hal. Ada persetujuan dengan rakyat seperti yang dicontohkan semasa Umar bin Khattab. Ini teman-teman tidak bisa lari daripada akidah. Ketika ada warga Aceh, rakyat Aceh yang berbicara tentang kemakmuran, tentang syariah, mereka lupa Islam tidak menyuruh untuk menyengsarakan rakyat dengan memungut pajak. Ingat, ketika orang sudah tidak yakin lagi dengan Allah, ya kan, akidahnya sudah goyang, artinya sudah tidak bertauhid lagi kepada Allah, tidak mengesahkan lagi Allah. Kenapa tidak mengesahkan Allah? Ini kan pertanyaan. Ini kan masalah pajak. Ya, ketika manusia itu takut bahwa Allah tidak mampu memakmurkan, memajukan kecuali dengan pajak, berarti akidah kita sudah keliru, teman-teman. Sekali lagi, teman-teman, yakinlah kepada Allah. Allah mampu memakmurkan Aceh. Allah mampu sebagaimana dulu dimakmurkan semasa Iskandar Muda. Adakah semasa Iskandar Muda pajak merajalela seperti saat ini? Tidak. Tapi kenapa saat ini pajak merajalela? Karena rakyat dan pemerintah sudah takut kalau pajak tidak dikutip sampai tempat tinggal mereka harus dikutip pajak, nanti pembangunan tidak berjalan. Ya, berarti tauhidnya, akidahnya sudah melenceng daripada
yang diajarkan oleh Rasulullah, yang diajarkan oleh agama kita. Karena kebanyakan yang sering kita dengar sekarang, oh nggak bisa kalau di negeri-negeri orang pajak dikutip supaya maju. Kamu negeri apa sekarang? Kamu bersyariah Islam, tapi syariah kamu langgar. Saat itulah Allah murka kepada Aceh. Ya, karena bangsa-bangsa Aceh, petinggi-petinggi Aceh sudah keluar dari syariah Islam. Ya, mereka maaf, petinggi-petinggi dulu yang berkuasa sekarang di Aceh, ya kan, belajar di negeri orang. Nggak belajar lagi tentang bagaimana Allah menyuruh melalui Rasulnya, melalui sahabat-sahabat Nabi. Dan ulama-ulama sekarang apakah diam? Tidak. Ulama sekarang terang benderang, kita lihat di internet, di YouTube, di TikTok, semuanya berkata bahwa ada pajak yang dilarang. Secontoh tempat tinggal yang diistilahkan dengan pajak bumi bangunan. Tetapi di Aceh itu pajaknya luar biasa. Bahkan ada itu penceramah Aceh yang mengatakan Aceh kaya raya, tapi pajak dipungut luar biasa. Itu haram. Ini malah ada yang menantang. Oh, kok kamu sok-sok tahu? Padahal itulah kebenaran. Karena sesungguhnya ulama, teman-teman, ilmunya tinggi, dengan ilmunya dia takut kepada Allah. Bukan karena ilmu dia memfikihkan, membolak-balik hukum. Itu bahaya, teman-teman. Jadi ulama adalah orang yang sangat takut kepada Allah karena ilmunya. Ya, sekali lagi teman-teman, Aceh tidak makmur karena pajak yang luar biasa, tidak menerapkan syariat Islam. Aceh melanggar yang disuruh oleh Allah. Berbeda dengan saat Sultan Iskandar Muda berkuasa. Jadi teman-teman, jangan heran kalau Aceh belum makmur. Dan rakyat Aceh belum sadar bahwa akidahnya sudah tergeser. Dia tergantung kepada pajak, bukan bergantung kepada Allah. Ya, Allah mampu memberikan Aceh kemerdekaan, kemakmuran, dan lain sebagainya. Ya, teman-teman, di dalam muka bumi Aceh ini tergandung banyak sekali kekayaan alam. Tapi kenapa mesti rakyat yang diperas melalui pajak? Apakah pajak ini diwajibkan dalam Islam? Tidak. Kecuali pajak-pajak yang misalnya ada kendaraan, itu lain. Ini rakyat tinggal di rumahnya sendiri kena pajak. Itu haram, teman-teman. Ini kebenaran, teman-teman. Jangan takut kepada kebenaran. Dan ketika ulama-ulama di samping pemimpin sekarang diam, sebenarnya bukan diam. Mereka lebih memilih cara lain. Tapi ulama yang di luar daripada pemerintahan langsung berteriak tentang masalah pajak. Ya, inilah yang harus disadari oleh warga Aceh, oleh orang-orang Islam. Ya, Indonesia juga begitu, teman-teman. Indonesia juga begitu. Ya, tanya Buya Yahya, ulama-ulama besar, pendapatnya tentang pajak. Pajak tidak wajib. Yang wajib itu zakat. Jadi teman-teman, dipahami kenapa Aceh belum makmur, ya kan? Karena pajak masih dipungut kepada rakyat-rakyat miskin. Allah mungkin belum mengizinkan. Ya, begitu juga dengan merdeka, jawabannya sudah ada tadi. Jadi kalian subscribe terus video ini kita lanjutkan di video selanjutnya, teman-teman. Video-video ini akan kita kupas tuntas untuk mencerdaskan anak Indonesia, anak Aceh khususnya. Teman-teman, jangan lupa sekali lagi subscribe. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.